الفاتحة حضرتك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Wa nazala lan temurun Roddan kronon jawab liqaulil yahudi maring ucapane kaum Yahudi lamma daraba ing dalam nalikane dadiaken ai ja'ala sapa Allahu Gusti Allah al-mathala ing perumpamaan al-mathala ing perumpamaan bizzubabi kelawan laler biqaulihi ing dalam dawai Allah Ta'ala wa iyaslubhumuz zubabu syai'a wa iyaslubhum lan lamun ngerubung ing asnam berhala wa iyaslubhum lan lamun ngerubung ing berhala ing asnam opo adzubabu laler syai'an kelawan suwiji-wiji wal ankabuti lan kelawan ankabut kalanggati laba-laba bi qauling dalam dawe Allah Ta'ala kamatsalil ankabuti rupanya lapat kamatsalil ankabuti kaya sipate ankabut laba-laba kalanggati. Ngucap Yahudi, "Madza aradallahu bi dzikri hadhil asya?" Madza arada? Madza utawi opo? Iku arada ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah bi dzikri hadhil asya'i kalawan nuturaken ikilah pira-pira perkara. Al khasiyati kang asor, kang ina. Wa nazala roddan opo innallaha la yastahyi innallaha temen setuhune Gusti Allah iku la yastahyi ora ninggal sapa Allah ayadriba ing yen to ndadiaken sapa Allah ya ja'ala tegese ndadiaken sapa Allah mathalan ing perumpamaan maf'ulun iku dari maf'ul awalun kang awal ma kang endi-endine masal nakiratun iku isim nakira ai huwa utawi ma iku nakiratun nakira mausufatun kang den sifati disifati bima kelawan lapat ba'daha kang tetep ing dalam sause ma mapulun iku dari mapul tanin kang kaping pindho ai ayya matsalin tegese ing endi-endine perumpamaan kana tinemu opo ayu au zaidatun atawa iku mazaida litakidil khissati krana naukidi asore litakidil khissati krana naukidi asore atau sifat asor pama mongko utawi lapat ba'daha kang tetep ing dalam sause manakira tadi iku al maf'ulu dari maf'ul atsani kang nomor loro ba'udatan ing jadi kalau naukidi ma kang endi-endine masal ba'udatan ing gitu tadi ba'udatan ing nyamuk mufradul ba'udi iku isi mufrad lapat al ba'ud
Wa wa utawi bauda iku sigharul baqi hewan cilike nyamuk. Fama fauqaha fama mongko li perkara fauqaha kang tetep ing dalem saluhure bauda ay akbar tegese luwi gede min atibatan bauda maknane ay layat ruku tegese ora ninggal sapa Allah bayanahu ing mertelaaken masal lima karana perkara fihi kang tetep ing dalam masal minal hikami nyatene saking pira-pira hikmah fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim fa ammal ladzina mongko anapun utawi wong akeh amanu kang iman sapa ladzina iku payalamuna mongko weruh sapa ladina anahu ing temen satune masal ayil masala tegese perumpamaan tadi iku al haqqu perkara kang hak kang bener asabitu tegese kang tetep al waqi'u kang tumiba mauqiyahu ing dalam panggonane al haq min rabbihim saking pangirane ladina amanu wa amal ladina kafaru wa amal ladina lan anapun utawi wong ake kafaru kang kufur sapa ladina iku payaquluna mongko ngucap sapa ladina kafaru madza aradallahu bihadza mathala madza utawi apa iku arada ngarepaken sapa Allah Gusti Allah biadza kalawan iki masal apane masalan perumpamaane tamyizun iku dari tamyiz ai biadzal masali tegese kalawan iki perumpamaan wa ma utawi lapat ma madza iku istifhamu inkarin istifham inkar mubtadaun iku dari mubtada' wada utawi lapad da bimana alladhi kang tetep kelawan nganggo mana alladhi bisilatihi kelawan silati da iku khobaru dadi khobari mubtada wa mithlu madza ba'da mastifhami jadi kalau madza dua-duanya satu kalimat ya mubtada kalau dipisah namanya mubtada da-nya khobar ayu faidatin tegese ayu faidatin fi ayu faidatin tegese utawi endi-endine faidah iku fi tetep ing dalam adal masal qala ngendika sapa Allah taala fi jawabihim ing dalam jawab alladzina kafaru yudillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran yudillu nyasaraken sapa Allah bi kelawan adal matal ai bi adal matali tegese kelawan iki masal nyasaraken katsiron ing wong akeh anil haqqi saking perkara kang hak iku frihim karana kufure katsir bi kelawan al haq wa yahdi lanuduhaken sapa Allah bi kelawan masal katsiran ing wong akeh minal mukminina kang tetep saking pira-pira wong mukmin litasdikihim karana oleh beneraken mukminin bihi kalawan al-haq atau bihi kalawan masal wa ma yudillu bihi illal fasikin wa ma yudillu lan ora nyasaraken sapa Allah bihi kelawan masal atau kelawan al-haq illal fasiqina angin pira-pira wong kang fasik al-kharijina tegese pira-pira wong kang keluar antaatihi saking taat ing Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Al-Baqarah ayat ke-36.
Innallaha la yastahyi ayadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan itu jadi Madinah ketika Allah memberikan perumpamaan dengan dzubab. Jadi terjadi diskusi bermain logika. Jadi pada waktu awal-awal Kanjeng Nabi menyebarkan agama itu, orang Yahudi yang paling banyak menentang. Maka ada Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israel yang banyak menentang. Tapi sama Nabi ya dilawannya dengan logika, diajak berpikir gitu. Bukan dengan kekerasan. Ayo berpikir. Allah membuat perumpamaan dengan dzubab. Dzubab itu laler. Ya. Ini asnam yang kamu buat, yang kamu jadikan Tuhan, patung-patung itu loh. Yang kamu jadikan Tuhan, kan ada yang dari batu, dari tembaga, dari roti bahkan. Itu kalau dirubung sama dzubab, sama laler, dia bisa nolak nggak? Dia bisa menghindar nggak? Sama laler aja itu loh. Jadi ajak berpikir lah. Kan buktinya enggak. Itu kok kamu sembah itu loh. Tuhannya dikerubutin laler gitu loh. Masa Tuhan dikerubutin laler? Itu diajak berpikir. Yang begitu kok kamu jadikan Tuhan tuh loh. Wa iyaslubhumudz dzubabu. Ya. Kemudian dalam Al-Quran itu dicontohkan dengan Al-Ankabut. Ya. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Ankabut itu kan laba-laba. Ya. Lemah. Tapi dia bisa bikin tempat tinggal. Yang kalau kita lihat tempat tinggalnya itu lemah. Tapi sebetulnya rumah Al-Ankabut itu dari bahan yang kelihatannya lemah, itu kalau dibandingkan dengan baja, itu masih kuat rumah Al-Ankabut. Dengan spek yang sama. Seandainya ada baja sebesar itu, gedenya sekecil itu, dibandingkan dengan Baitul Ankabut. Itu lebih kuat Baitul Ankabut. Bukan baja yang 13 mili, Bu. Yang ya speknya sama, ukurannya sama. Itu lebih kuat Baitul Ankabut. Nah, Allah memberikan masal-masal, perumpamaan-perumpamaan kayak gitu. Jadi memang ya diajak berpikir. Maka kan dalam Al-Quran afala ta'qilun gitu kan. Wala tatadabbaru. In kuntum shodikin, in kuntum mu'minin kan gitu. Jadi bermain logika. Ketika digitukan jadi bahkan berpikir. Nah, ketika Allah memberikan masal perumpamaan kayak begitu, Allah ngasih contoh Al-Ankabut, Allah ngasih contoh dzubab. Mereka kan akhirnya ngelawan dengan logika berpikir mereka. Katanya Muhammad, Allah itu azim. Allahu azim. Allah Tuhan kamu tuh katanya maha agung. Allah maha agung itu masa sih ngasih perumpamaan yang model laler, model semut, karena itu. Ada Al-Baqarah, sapi, malah dicontohkan apa? Ba'udoh. Masa sih yang kayak begitu-begitu gitu. Allah kan azim. Jadi kalau menurut logika mereka tidak sepantasnya tuh. Allah yang azim, Allah yang agung, yang besar itu membuat perumpamaan yang model laler. Ya. Maka dijawab oleh Allah di sini. Ya.
raddan liqaulil yahud lamma daraballahu al-mathala bidzubab. Menjawab ya kemuskilan orang-orang Yahudi. Memang yang Yahudi itu kan pintar-pintar. Jadi dikasih kecerdasan, Yahudi itu memang hebat-hebat, pintar-pintar. Jadi kalau ada orang Yahudi dapat hidayah, insaf, sadar, buat pesantren, jago itu. Misalnya gitu. Pintar. Orang Yahudi itu dikasih kecerdasan beda. Akhirnya Allah jawab. Namanya musyakalah itu. Jadi innallaha la yastahyi itu menjawab kemuskilan orang-orang Yahudi. Ya. Namanya kalau dalam ilmu badai itu badai musyakalah. Seperti ya. Wa makaru wa makarallah. Itu kan musyakalah. Bukan Allah membuat makar, Allah membalas makar mereka. Ya. Innallah apa? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Itu musyakalah. Nah, di sini juga musyakalah. Innallaha la yastahyi. Nah, ini jawaban ya kepada orang-orang Yahudi yang merasa aneh. Kenapa Allah Tuhan Muhammad yang dikatakan azim, agung, maha besar, tapi membuat perumpamaan dengan hal-hal yang kecil gitu, yang sepele. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam. Allah tidak malu. Nah, ini masalah haya, malu. Bahasanya innallaha la yastahyi. Karena musyakalah dengan kaulnya orang-orang Yahudi yang mengatakan Allahu azim yastahyi ayyadribal masala bisyai'il haqir. Allah itu maha agung, dia akan malu untuk membuat contoh-contoh yang model dzubab, mestinya malu. Nah, bahasa mereka kan mengatakan Allah itu akan malu. Maka dijawab Allah, innallaha la yastahyi. Allah tidak malu. Jadi bahasa malu itu keluar dari ucapan orang Yahudi. Allah menjawab, la yastahyi. Kan istahya, yastahyi itu kan al-haya. Dari fi'il madhi istahya, yastahyi. Malu, kalau malu itu kan sifat manusia. Ya, sifatul hawadits. Kalau malu pada hak Allah kan mustahil. Tapi yang dimaksudkan yastahyi fi haqqillah itu bukan sifat malu makna hakiki, tapi makna lazim. Makna lazimnya apa? Orang kalau malu, dia meninggalkan. Dia tidak melakukan. Contoh, kenapa kamu nggak makan? Malu. Malu. Saya tidak makan karena malu. Jadi malu itu menyebabkan tidak makan. Jadi makna lazimnya kan tidak makan. Ya. Saya malu, jadi tidak mau makan. Saya tidak makan karena malu. Jadi malu itu akan menimbulkan makna lazimnya apa? Apa? Tidak makan, itu meninggalkan. Meninggalkan makan. Nah, Allah tidak punya sifat kayak begitu. Allah tidak ada rasa malu untuk meninggalkan hal-hal yang walaupun dianggap sepele. Karena ini adalah mengandung hikmah. Jadi al-haya fi haqqil hawadits taghyirun wan kisarun. Kalau mana haya, kalau menurut ya terminologi kita, orang-orang makhluk Allah al-hawadits, itu adalah perubahan raut wajah. Malu itu. Orang kalau malu kan wajahnya ya. Kalau perempuan malu tuh wajahnya merah. Merah. Biasanya orang kalau malu tuh kan wajahnya ditutup ya. Ya. Gitu. Anak kecil tuh loh. Nah, si Uma itu kalau malu kan wajahnya ditutup. Ta'yirun ya. Wan kisar. Jadi ada perubahan wajah.
Tapi kalau kamu misalnya lagi jalan sarungnya lepas, malu, jangan tutup wajah. Ya. Ditutup auratnya. Kenapa kamu tutup wajah? Malu, tapi auratnya kelihatan. Ya'taril insana min fi'li ma yu'ab. Perubahan wajah, raut muka yang terjadi pada manusia karena melakukan sesuatu yang dianggap nggak baik. Tuh, jadi isin. Walazimuhu tarku. Jadi mana lazimnya dia akan meninggalkan karena malu tadi. Tapi fa'utliqa fi haqqillah wa urida lazimu wa huwa tarku. Dalam hak Allah itu tidak dimaknai makna hakiki, bukan Allah malu tapi Allah bukan Allah tidak malu la yastahi tapi tidak meninggalkan. Karena orang yang malu itu kan meninggalkan. Berarti la yastahi tidak Jadi anggapan orang-orang Yahudi bahwa Allah Maha Agung dia tidak akan memberikan sebuah contoh yang hina. Gambaran-gambaran yang dianggap hina oleh mereka. Dijawab oleh Allah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam. Allah tidak akan meninggalkan. Ya, untuk membuat ayat riba ini, ada yang mengatakan membuang huruf jar. Min ayat riba. Allah tidak akan meninggalkan untuk membuat masalan perumpamaan. Ma apapun. Itu nakirah mausufah. Perumpamaan apapun, ba'udatan berupa apa? Ba'udoh. Ba'udoh itu maknanya ada dua ya. Jadi ba'udoh itu ya sigharul baqi itu. Sigharul baqi itu serangga kecil. Ada dua maknanya. Ada yang memberi makna al-baqu itu, kalau di sini apa tuh? Yang suka gigit. Yang ada di nyelip-nyelip di papan tuh loh. Bangsat apa? Kalau di sini apa? Tertinggi ya? Hah? Tumila. Nah. Kalau di sini mah tumila. Kalau di Jawa apa? Tingginya. Tinggi. Bangsat. Kalau bahasa kulonnya bangsat ya. Mana yang pertama itu al-ahmar min al-baqi. Ya. Dia suka menghisap darah. Tapi ada ba'udoh itu yang dimana namus itu nyamuk rumahan tuh loh ba'udoh. Ya. Nah, ini mana awak, mana namus, mana nyamuk itu lebih akrab, lebih mendekati kebenaran. Jadi diartikan ba'udoh itu apanya? Nyamuk. Kalau nyamuk kebon tuh burghus. Ya, burghus. Maka ada lugat itu lugat akalunil baroghis. Lugat akalunil baroghis itu lugat bule. Budak lembur. Ya, pokok yuqalu saida wa saidu itu kan lugat akalunil baroghis. Nah, kalau ba'udoh itu diartikan apa? Mana yang akrab itu nyamuk. Nyamuk kecil yang suka ada di rumah tuh. Ya. Jadi Allah tidak akan meninggalkan untuk membuat perumpamaan sekecil apa? Ba'udoh. Itu adalah ayat min ayatil lah. Fama fawqaha bahkan lebih dari itu. Ai akbar minha. Maksudnya apa? Ai la yatruku bayanahu, Allah tidak meninggalkan. Ya, tidak membiarkan untuk menjelaskannya. Lima fihi minal hikam karena ada hikmahnya. Makhluk apapun yang ada di dunia ini itu adalah ayatun min ayatillah. Termasuk virus. Kan nggak kelihatan sama kita. Itu makhluk ciptaan Allah. Tapi kadang-kadang itu jadi cobaan juga. Ya. Fa amal ladzina amanu fayaquluna faya'lamuna annahul haqqu min rabbih. Itu ciptaan Allah. Dia bisa memberi madarat, bisa memberi manfaat. Bagaimana kudrat iradat Allah. Ya kan? Yang memberikan madarat dan manfaat itu adalah Gusti Allah. Ocena menyebabkan kematian. Mungkin. Tapi orang mati bukan hanya karena sebab itu. Gitu. Ya kan? Asbabul mauti
munu'un wal mautu wahid. Sababun minal asbab. Ada orang yang matinya kena virus, ada yang matinya kesengat kalajengking, ada yang kesetum listrik, ada yang tisoledat, nincak naon, cangkang cau, kepleset tuh loh, kepleset jatuh mati. Ada yang bigori asbab, ya, itu semua adalah hikmah, ada hikmah. Jadi jangan takut sama makhluknya Allah, tapi kita takut sama Allah, gitu. Semua ya merupakan cobaan. Amal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu mir rabbih. Allah menciptakan nyamuk, kuasa Allah, hak Allah, tidak ada yang melarang. Tapi nyamuk yang kecil itu ada hikmahnya. Gitu. Annahul haqqu mir rabbih. Diterangkan dalam syarahnya, ini nyamuk ini unik, Pak. Unik ini. Li'annahu ajibun fil khilqah. Nyamuk itu makhluk yang ajib. Ajib itu ya unik lah. Dalam postur tubuhnya itu unik. Falahu sittatu arjulin. Nyamuk itu punya 6 kaki. Kakinya ada 6. Kalau nggak percaya hitung. Nanti ada nyamuk tangkap. Bisa nggak nangkap nyamuk? Hah? Tong pakai lambit. Nyamuk tewak gitu ta, ya. Tinggali. Katanya ada 6 kakinya. Tapi saya belum pernah ngitung sih. Yang kitabnya nyerahin gitu ya. Falahu sittatu arjulin, ada 6 kakinya. Wa arba'atun ajnihah, sayapnya ada 4. Sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada 2. Terbang. Wa khurtumun tawil, dia punya belalai panjang, cocot. Khurtum. Jadi kalau nyamuk, kalau misalnya mau nyedot darah, dia biasanya melakukan observasi dulu. Cek lapangan tuh. Jadi ada banser-banser khusus nyamuk yang ngecek lokasi. Ini orang udah tidur beneran belum? Nguang gitu kan? Kalau diam aja berarti tidur dah. Dia kalau nempel, plek, nggak langsung gigit. Ya, begitu nempel, diam dulu. Ya, dia ambil ancang-ancang. Kalau ada yang gerak, kabur lagi dia. Begitu dia nempel, nemplok, oh cicing wae. Berarti tibra ya sarena ya. Si Epul biasa nama. Tak baru dia melancarkan aksinya. Ini khurtumnya, belalainya mulai disedot. Itu. Ada yang nyantai nih, nyamuknya agak gede-gede itu kan nyantai ya kalau gigit. Kalau digebahkan kayak rada laun itu terbang. Tapi ada yang memang gesit nyamuknya. Itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Wa ma'adhufihi wa sigharihi yaqtulul jamal al-azim bi minqarihi. Dengan kecilnya, lemahnya itu nyamuk, tapi dia bisa membunuh onta yang besar dengan cocotnya. Karena ternyata nyamuk bisa mengandung penyakit. Makanya ada penyakit apa? Malaria, ada penyakit demam berdarah. Katanya sebabnya apa itu? Nyamuk. Ya, jangan takut sama nyamuk, karena nyamuk ciptaan Allah. Takutlah sama Allah. Kalau Allah berkehendak, nyamuk itu bisa memberikan sebab kematian. Tapi kalau tidak berkehendak, tidak akan. Maka kalau baca kitab sejarah-sejarah sufi, itu ada kitab namanya Al-Minanul Kubro. Diceritakan tuh kalau wali mau tidur ada nyamuk, itu malah senang, nggak dimatiin. Ya. Alhamdulillah, ada makhluk Allah yang membangunkan saya nanti buat sholat tahajud. Jadi kan nggak bisa tidur, malah senang ada nyamuk itu. Nah kalau kita ada nyamuk, ambil baygon, karena nggak bisa tidur. Ada wali Allah yang digigit nyamuk tuh diam saja dia. Kenapa? Sodakoh sama makhluknya Allah.
Nah, itulah jadi sikap-sikap manusia itu berbeda menghadapi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Fa amal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabb. Ini juga adalah ciptaan Allah, tentara Allah. Semua ular, binatang-binatang, semua ya ciptaan Allah. Ya, semut. Bahkan ada wali itu kan yang sodakonya tiap hari nyebarin apa? Garam, gula. Tiap hari itu. Gula setengah kilo disebar-sebar. Kenapa? Sodako sama semut. Semut itu makhluknya Allah. Nah, ini adalah merupakan hikmah Allah menciptakan nyamuk. Nyamuk itu kan kecil ya. Nyamuk yang kecil itu dia punya jantung, ada jantung nyamuk, ada hatinya, ada darah nyamuk juga tuh kalau nyedot. Dia punya sel, selnya segede apa itu kan kelihatan. Bahkan dalam nyamuk itu ada kuman, kumannya nyamuk segede apa. Itulah di situ Allah ciptakan. Jadi kita percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah, annahul haqqu mir rabbih. Kayak model virus kan nggak kelihatan sama kasat mata nih, mata telanjang nggak kelihatan virus. Ya, tapi kita yakin bahwa ada makhluk yang tidak bisa kita lihat, ya. Jadi ada makhluk yang banyak yang tidak kita bisa lihat itu banyak. Wa yakhluqu mimma wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Banyak. Termasuk virus itu kan. Kuman, ya. Kalau kuman kelihatan itu pelatihnya Barca. Masih apa masih? Itu mah kuman, Ronald Kuman. Kuman nggak kelihatan, virus nggak kelihatan. Ada. Apakah membahayakan? Membahayakan atau tidak itu adalah yang berkuasa siapa? Allah. Memang diciptakan ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat. Makanya ada yang memberikan manfaat buat tubuh, ada yang membahayakan. Makanya kita dianjurkan kebersihan. Itu kan salah satunya. An-nazafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kan gitu. Cuci tangan, ya kan? Kita wudu, itu kan termasuk membersihkan. Mandi sehari 2 kali minimal lah 2 kali. Jangan 2 hari sekali, tapi 2 kali sehari. Kan dibalik jadi 2 hari sekali. Mandinya mandi koboi lagi. Itu kan sudah diatur dalam agama itu kebersihan. Bahkan ada hadisnya an-nazafatu minal iman. Nah, jadi kalau kita sakit tuh yang kira-kira penyebabnya apa gitu. Apa salah makan gitu? Apa salah tidur, apa salah jaga kebersihan, pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Nah, tinggal kita yang mengatur. Jadi Allah menciptakan atau membuat perumpamaan yang model nyamuk sekecil itu. Dan nyamuk itu punya organ tubuh, punya sel. Ya. Dan di situ juga ada bakteri juga di situ. Kecil sekali kan. Kita nggak bisa melihat khurtumnya itu cocotnya itu, belalainya nyamuk kita nggak bisa lihat. Nyamuk itu punya anak. Anaknya kan kecil lagi itu. Punya telur. Jumlah telurnya berapa nggak tahu lah. Kalau mau dipretelin kan jadi panjang ceritanya urusan. Nggak hatam-hatam ngajinya. Inilah Allah memberikan perumpamaan. Jadi annahul haqqu ay sabit al-waqi' mauqi'ah. Itu adalah kebenaran nyata yang Allah ciptakan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tapi orang-orang kafir yang Yahudi tadi, orang-orang Yahudi ngomongnya begini ya, karena mereka logikanya logika kafir, bukan logika mukmin. Kalau orang mukmin kan berpikir tidak hanya menggunakan akal. Akal itu kan nomor 2.
Nomor satu kan Quran. Ya. Akal itu nomor dua. Kalau orang-orang yang liberal itu, orang-orang yang Yahudi itu Zionis ya. Akal nomor satu. Jadi kalau Al-Quran tidak sesuai dengan akal, Al-Quran dibuang. Itu kan orang liberal gitu. Jadi Al-Quran harus disesuaikan dengan akal. Karena akal itu sumber hukum pertama. Kalau kita orang mukmin, sumber hukum itu pertama apa? Al-Quran, hadis. Akal belakangan. Nah ini payakulun berarti menggunakan logika berpikir mereka. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang Allah mau, yang Allah inginkan dengan perumpamaan yang seremeh ini? Maunya Allah apa? Wa ma istifham inkarin. Enggak mungkin Allah tuh ngasih contoh kayak begini. Maksudnya bahwa ini tuh bukan kalamullah, ini kalamnya Muhammad, gitu. Katanya Allah itu Tuhan Muhammad, Tuhan yang azim, Tuhan yang maha besar. Masa mencontohkan nyamuk, ya, al-ankabut, dzubab, laler. Nggak mungkin lah Muhammad. Ini berarti Quran bukan kalamullah, tapi buatan kamu Muhammad. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi ingin mementahkan logika, ya. Logika Kanjeng Nabi dengan logika mereka. Katanya Tuhanmu besar Muhammad. Tuhanmu agung. Gak mungkin lah dia mencontohkan hal-hal yang sepele kayak begini. Berarti ini bukan kalam Tuhanmu, tapi ini kalammu yang kamu buat-buat. Gitu maksudnya. Maka dijelaskan oleh Allah, Allah tidak akan meninggalkan perumpamaan-perumpamaan seremeh apapun, karena di situ ada apa? Ada hikmah. Ya banyak kan kasusnya orang yang mati karena digigit apa? Nyamuk. Akhirnya kena malaria. Kena apa lagi? Demam berdarah seperti Raja Namrud kan diceritakan. Raja Namrud itu kan matinya gara-gara digigit nyamuk. Bukan gara-gara dipanah, ditombak, bukan. Nah itu supaya mereka sadar. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nah, ini intinya. Jadi Allah memberikan perumpamaan itu, Allah bisa membuat dolalah kepada sekelompok orang dan Allah bisa memberikan hidayah kepada orang yang lain. Jadi orang mukmin dikasih hidayah, orang yang kafir dikasih dolalah. Yudhillu bihi katsiran ay minal kafiri likufrihim. Enggak percaya. Ini bukan kalamullah ini Muhammad, ini kalam ente. Kenapa? Masa Allah yang besar yang agung itu nyontoin nyamuk, dzubab. Masa namel ada surah an-naml ada aja ente. Masa surah judulnya semut. Masa surah judulnya al-fil kan gitu ya. Nah, yudillu bihi katsira. Allah membuat dolalah menyesatkan kepada banyak orang yaitu orang-orang kafir. Wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan hidayah kepada kelompok yang lain, yaitu orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin dapat hidayah? Litasdiqihim, percaya. Ini kalamullah. Orang kafir tambah sewet, nggak percaya, ya kufur. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan, membuat dolalah kecuali kepada orang-orang fasik. Kamu percaya ada virus? Percaya ada. Ya. Karena itu ciptaan Allah. Percaya ada kuman? Ada. Kan kamu nggak lihat. Tidak semua yang Allah ciptakan bisa kita lihat. Contohnya angin, kamu nggak pernah lihat angin. Ya Anda cuma ngerasain. Angin itu udara yang bergerak. Ada orang masuk angin, kalau dikerokin merah, itu yang merah bukan anginnya, tapi darah yang ada dalam tubuh. Kalau darah kamu hijau, dikerokin jadi hijau. Alladzina yanquduna ahdallahi alladzina rupane wong akeh natun jadi sifat. Kang boleh.
alladzina kang wong akeh yan kuduna kang ngerusak sapa ladzina ahdullah ing janjine Allah ma tegese perkara ahadahu kang janji sapa Allah ing ma ilaihi maring ladina janji fil kutubing dalam pira-pira kitab kang diturunaken minal imani nyatene saking iman bi Muhammadin kalawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbadi mitsakihi ing dalam sose ngukuhaken kitab ahdu itu mimbadi mitsaking dalam sose ngukuhaken ahdullah tauqidihi tegese ngukuhaken ahdu alaihim ing atase ladina tuh. Jadi jelaskan nih orang-orang fasik yang enggak percaya. Orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah di mana dalam kitab-kitab mereka diturunkan bahwa ada nabi terakhir yang namanya Muhammad. Muhammad itu adalah Rasulul utusan Allah dan diberikan kitab. Kitabnya namanya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamullah bukan buatan Muhammad. Nah mereka yang nggak percaya dengan apa yang diperumpamakan dalam Al-Quran tadi, Dzubab, Ankabut, Ba'udah, nggak mungkin ini bukan kalamullah gitu. Masa Allah memberi contoh yang jelek-jelek? Nah, ini jawabannya. Mereka nggak percaya. Orang-orang yang merusak janjinya dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yaqta'una ma amarallahu wa yaqta'una lan megot sapa ladina maing perkara amaro kang perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kalawan ma perintah yo sola ing ento den sambung atau den temuaken apa ma minal imani nyatane saking iman bin nabi kalawan nabi warahmilan silaturahim wa ghairi dzalika lan liyane mengkono aliman bin nabi warahmi memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi setelah Nabi Isa dan Nabi terakhir itu Nabi Muhammad sambung menyambung. Muhammad itu ya keturunan Quraisy, saudara kamu juga, ya. Tapi Abu Jahal nggak mau, Abu Lahab nggak mau, walaupun saudaranya, ponakannya nggak percaya. Jadi memutus silaturahim. Kepengennya bukan Muhammad yang jadi nabi itu. Karena Muhammad jadi nabi akhirnya mutus silaturahim. Hasadan min indian pusihim. Karena hasud. Nah orang hasud itu bisa mutus silaturahim. Hasud dengan saudaranya ya nggak mau ketemu. Malah sumpah. Ya, putus hubungan saudara kita. Waduh masa. Gara-gara hasud urusan dunia. Itu sifatnya orang-orang Yahudi itu begitu. Orang-orang kafir. Contohnya ini Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad itu saudaramu, orang Quraisy. Dia diutus Allah sebagai Rasul, dikasih Quran, kitab namanya Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, bukan kalamnya Muhammad. Mereka tidak mau itu. Ya. Putus silaturahmi dengan Nabi. Wa yaqta'una ma amanallahu bihi ay yusol. Wa yufsiduna fil ard. Wa anutawi huruf an yusola iku badalun dari badal min domiri bihi saking domir lapat bihi ayusola rupane wa yufsiduna lan ngerusak sapa ladina bil arding dalam bumi bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat wa ta'wiki lan ngalang-ngalangi ta'wik anil imani saking iman ulaika te mongkon kabeh aladina tadi al mausubuna tegese pira-pira wong kang den sifati bima kalawan perkara dzikra kang wis den tutur apa mahum ya ulaika iku al khasiruna pira-pira wong kang tuna wong kang rugi lima sirihim krana dadine ladina dadi iku ilan nar atau balike ladina ilan nari maring neraka dadine aladina iku ilan nari maring neraka al muabbadati kang den lawasaken alaihi ing atase ladina. Jadi mereka merusak janji, kemudian memutus silaturahmi dengan Kanjeng Nabi. Wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, membuat kerusakan di muka bumi itu bukan membom, bukan menghancurkan gunung, menebang pohon, bukan. Wa yufsiduna fil ard itu apa? Bil ma'asi, dengan banyaknya maksiat.
Jadi maksiat yang balatak, yang banyak berkeliaran di mana-mana, maksiat itu adalah termasuk yufsiduna fil, kerusakan yang ada di bumi. Kusabab banyak maksiat, Allah menurunkan azab. Ya, gempa bumi, ya, hujan badai, tsunami. Jadi wa yufsiduna fil ardh itu bukan manusia menghancurkan bumi, merusak tanah, merusak lingkungan. Tapi wa yufsiduna fil ardh itu diterjemahkan bil ma'asi, dengan banyak maksiat. Karena banyak maksiat, Allah menurunkan apa? Azab. Wa tawik anil iman, menghalang-halangi orang beriman, kan dilarang-larang. Nanti dalam ayat berikutnya ada bagaimana orang-orang munafik Yahudi atau munafik Madinah itu kan yang larang-larang orang-orang mukmin untuk ikut berperang di perang Badar. Wa ta'wik anil iman. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam dihalang-halangi, orang mau ngaji dihalang-halangi, orang mau ke pesantren dihalang-halangi, orang mau belajar agama dihalang-halangi. Itu termasuk wa yufsiduna fil, perusak-perusak itu. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi karena mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka yang al-mu'abbadah, yang langgeng. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana anta فأنتم علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل صلى وسلم ربي عليه عدد تاسيس والحمد لله في البدء والشهر. الفاتحة.